Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين المخلصين وعلمنا التأويل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Melanjutkan pengajian kita di minggu yang lalu, sampailah pembahasan kita di masih dalam keutamaan salat tahajud. Baik. Terakhir pembahasan kita masih dalam pembahasan salat malam, ya. Termasuklah di sana ada salat tahajud, kemarin sudah kita sampaikan, Masya Allah. Adapun hukumnya, waktunya, keutamaannya daripada salat malam, termasuklah di sana salat tahajud, ya. Dikatakan katanya salah satunya ialah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis, afdhalus salati ba'dal faridati salatul lail. Adapun yang paling afdal salat setelah salat fardu, artinya salat 5 waktu, salatul lail, yaitu salat malam. Artinya seperti salat tahajud, salat witir, dan begitu juga termasuk juga salat tarawih. Karena itu dikategorikan salat malam. Kemudian dikatakan juga riwayat hadis yang lain, keutamaan salat malam, alaikum bil qiyamil lail, ya. Maka atas kalian atau haruslah atau seharusnya bagi kalian untuk mendirikan malam, ya. Maksudnya dengan salat mendirikan malam. Fa innahu da'bus salihina, karena sesungguhnya, ya, kategori orang-orang yang soleh ialah mereka yang mana gemar akan mengerjakan ibadah di waktu malamnya. Itu kalau orang-orang yang soleh. Da'bus salihina qablakum, yaitu amal-amalan orang-orang soleh sebelum kamu. Wa maqrubatun ila rabbikum, dan salah satu jalan atau perantara mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Nah, di salat malam, orang tidur sibuk, kita fokus kepada Allah, dan Allah pun fokus kepada kita, ya, ada pandangan khusus kepada kita. Wa maghfaratun lisayyi'at, dan bisa menghapuskan dosa-dosa kita, Masya Allah. Wa matradatun lidda anil jasad, Masya Allah.
dan bisa dijaga dari segala penyakit di jasad kita, Masya Allah. Jadi bertolak sekali dengan pemahaman secara umumnya kita, Pak, ya kan, kalau secara kedokteran kita ada yang mengatakan ya bisa dikatakan mudarat kalau istirahat kita kurang. Ya kan? Kita minimal katanya tidur kita harus 8 jam. Ya kan? Kalau secara kedokteran, Pak. Tapi kalau secara di sisi para orang soleh itu terlalu banyak. Ya. Bahkan kita ada dengar kisah-kisah ulama-ulama kita, ada yang tidurnya dalam satu hari cukup 2 jam. Tidurnya dalam satu hari 2 jam, Pak, cuma. Masya Allah. Terus yang lainnya ibadah. Tapi di sisi mereka 2 jam seakan-akan sudah cukup. Tak perlu lagi, tak ada ngantuk-ngantuknya. Kalau kita 2 jam, Masya Allah. Ya, tak cukup. Nah, jadi berlawanan, ya. Kenapa demikian? Karena di sisi mereka orang-orang soleh yang memang mengisi waktunya kebanyakan dalam ibadah, itu waktunya berkah, Pak. Ya. Waktu istirahatnya berkah. Ya. Sekalipun 2 jam, 1 jam dia dalam satu hari itu waktu istirahatnya, terasa puas. Ya, keberkahan waktu tersebut. Ya, tak perlu mereka sampai 8 jam, subhanallah. Bahkan Imam Ghazali menguraikan, kalau misalnya kita tidur dalam satu hari 8 jam, hitunglah, Pak, kalau jatah umur kita 60 tahun. Ya kan? Kita ada, ya, mengurai itu. Imam Ghazali itu menguraikan itu. Kalaulah 8 jam itu semuanya diambil, ya, waktu tidur kita habis 30 tahun. Iya, 23, ya, 20 tahun. Iya, tidur baik. Kalau tidur kita 8 jam, sedangkan dokter mengatakan minimal 8 jam. Ya Allah. Jatah kita, kata umur Nabi, kebanyakan umatku 60 tahun. Kalau lebih itu bonus sudah. Ya. Sedangkan hampir setengah umur kita tidur. Tercatat tidur. Dikurangi lagi masa kita belum balik, 15 tahun. Berapa sisa? Ya, 45 tahun. Sisa berapa lagi? Masya Allah, dikit lagi. Belum lagi waktu kita buang hajat, belum lagi waktu kita menong, lalai segala macam. Cuma berapalah waktu-waktu ibadah yang kita gunakan, Pak. Dado nih, dado. Ya, makanya orang-orang soleh itu, Pak, dia sedikit tidurnya. Makanya kita sampai kemarin kan, rukun jadi wali. Jadi wali itu, soleh itu, itulah. Ya, dikit makan, dikit tidur, ya. Sedikit maksudnya bergaul dengan orang banyak. Kebanyakan mereka menyendiri. Ya, kebanyakan mereka menyendiri. Itu kalau mau jadi wali. Ya. Iya, tapi Pak, sebenarnya ya kita berusaha sebenarnya bisa. Ya. Asal ada niat saja. Ya, asal niat ada saja. Tapi itu bukan tujuan, Pak, ya. Ya, kita misalnya mau zuhud, itu namanya, ya. Zuhud, sedikit makan, zuhud, sedikit tidur, Masya Allah. Mengurangi, ya, berkumpul ramai-ramai di antara manusia. Fokus sudah banyak ibadah kepada Allah. Kita hanya, ya, untuk membersihkan diri saja. Bukan hanya karena jadi wali, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, keluar ke rumah. Itu bukan tujuan itu. Ya. Nah, ya. Jadi itu, ya, salah satu, Masya Allah, keutamaan daripada sholat malam, ya, sholat malam.
Dan Masya Allah, bukan hanya dari sisi perkara batiniyah saja atau perkara maknawiyah, bahkan perkara jasadiyah saja ada manfaat bagi orang yang hobi sholat malam. Sehat, Pak. Kita dapat cerita dari senior-senior kita tentang guru kita Sayyid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Kita dapat cerita dari senior kita, Pak, beliau tidurnya 2 jam. Tidurnya 2 jam itu. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sampai di Malaysia. Sekarang di Malaysia beliau. Seperti biasa beliau setiap tahun ada khurud dakwahnya, keluar dakwah beliau. Mengunjungi para ulama-ulama setiap negara. Alhamdulillah. Masya Allah, beliau diakui ya dimanapun keilmuannya, sanad ilmunya, ya kita pun juga pernah dengar, pernah tahu sudah. Ya. Beliau, Masya Allah, kita dapat dengar cerita dari senior-senior kita, tidur beliau cuma 2 jam. Makan beliau, kita selama menyaksikan beliau makan tidak pernah banyak. Ya ulama. Ya, ulama makan sedikit, Pak. Ya, tidak ada banyak, tidak makan. Kebanyakan ngisi waktu beliau ibadah, solat, ta'lim. Ibadah, solat, ta'lim. Baca Quran, ibadah, solat, ta'lim. Dah ada lain waktunya, itulah, Pak. Tapi subhanallah, Pak, tak kurus. Kita bisa lihat sendiri, Pak. Ya, di Facebook dia, Pak. Ya, badan beliau sehat, tegap berjalan. Ya, Masya Allah. Tak ada kurus, sehat. Tak pernah kita dengar riwayat beliau ada sakit ini, sakit ini, sakit ini, sakit ada, Pak. Masya Allah. Sehat, bugar. Ya, itulah rahasianya. Ini keutamanya tadi. Ya, kalau memang kita isi waktu malam kita dengan ibadah, sholat tahajud, insya Allah sehat, Pak, sehat. Kalau kebalikan, ya kebalikan tadilah tadi. Tidak ada penyakit malah yang ada datang. Masya Allah. Nah itu keutamaan ya daripada sholat malam sebagaimana diriwayatkan dalam hadis. Hadis tersebut hadis sahih ya yang meriwayatkannya Imam Tirmidzi di dalam jami'nya, kemudian Imam Tabrani, begitu juga di kitabnya Al-Mu'jam. Masya Allah ya. Nah, ini hadis yang sahih, hadis yang kuat. Kemudian apa lagi? Nah, sunanu qiyamil lail. Adapun sunnah-sunnah di dalam mendirikan malam katanya. Nah, apa itu katanya? Ayyam saha wajahu iza istaiqadha. Nah, disunnahkan kita, Pak, kalau kita bangun malam itu ada kesunnahan-kesunnahannya. Pertama katanya ayyam saha wajahu idza istaiqadha. Ya, pas ketika bangun sunnah mengusap wajah. Sunnah mengusap wajah. Wa ayyanzura ila sama. Ya, kemudian apa? Melihat ke langit. Wa yaqra'al ayati min akhir surati Ali Imran. Dan membaca beberapa ayat akhirnya surat Ali Imran. Nah, surat Ali Imran. Apa suratnya? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rasulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dzakarin aw unsa. Itu surah panjang dikit. Masya Allah, untung sunnah ya. Masya Allah. Nah, ini ya surah akhir Al-Imran, jarang kita kadang baca. Kalau surah akhir Baqarah kita sering baca ya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard ya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Akhir surah Baqarah kita baca terus ditahlil. Surah Imran jarang lah ya.
agak panjang sedikit. Nah, itu sunnah membaca itu, katanya setelah mengusap wajah pas ketika bangun. Nah itu Pak, usap wajah. Tepatnya kita bangun, baca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, baru usap muka baca ini. Itu sunnahnya. Kemudian apalagi wa ayyaftatiha at-tahajjuda bi rak'ataini khafifataini. Dan dilanjutkan dengan salat tahajud tadi. 2 rakaat khafifataini yang ringan. Ya, yang ringan. Ini minimal. Ya, kelas kita, Pak. Ya. Masya Allah, mana yang hafal Al-Quran misalnya, mau ingin ngulang hafal Al-Qurannya di sholat tahajud panjang, tidak masalah. Ya, tidak masalah, itu yang bagus. Bagi penghafal Al-Quran, yang hafal Al-Quran, biarpun itu kita sendiri atau anak kita atau cucu kita, kasih tahu Pak, waktu ngulang hafal Al-Quran yang tepat, yang bagus itu pas ketika sholat sunnah. Itu cepat, kuat Pak. Ya, kuat ingatnya jadinya. Kita diajarkan ngapal dulu macam itu Pak. Ya, tidak ada kita disuruh ngulang hafalan Quran kita dulu di luar sholat dada. Kita disuruh pas ketika qobliyah, ba'diyah, sunnah tahajud, ya, sunnah witir, di situ kita disuruh. Sunnah duha, ya, ulang hafalannya di sholat. Ya, situ ya lebih pas, tepat, lebih kuat kita. Ya, lengket hafalnya. Nah, ya, minimal khafifatain, yang ringan saja, tidak masalah. Ya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, selesai, masalah. Kemudian apa lagi? Wal iksaru minad du'a wal istighfar. Nah, dan katanya memperbanyak doa wal istighfar, dan istighfar. Nah, setelah sholat sunnah tahajud, yang dianjurkan itu banyak-banyak doa dan banyak-banyak istighfar. Itu Pak. Ya, banyak-banyak doa, banyak-banyak istighfar. Nah, di sini ada faedah sedikit katanya. Disebutkan faedah untuk memudahkan bangun malam. Nah, ini tips, ya, tips dari ulama-ulama kita supaya mudah bangun malam Pak. Mudah ya kita bangun sholat tahajud. Ringan jadinya maksudnya. Katanya apa? Dikatakan wali i'anati ala qiyamil lail. Dan adapun tips, ya, kalau bahasa kitanya tips ala qiyamil lail, dimudahkan atas bangun malam. Ya. Asbabun, ya, beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Ahamuha, yang paling pentingnya, ya, paling pentingnya apa? Naumul qailulah. Tidur qailulah. Kapan ini? Ada yang tahu tak Bapak-bapak? Tidur qailulah kapan? Ya. Tidur qailulah ialah tidur, kalau dikirakan Pak, tidur 1/4 jam sebelum zuhur. Nah, tuh. Umumnya ada tidur sebelum zuhur. Nah, itu umumnya. Ini tidur qailulah. Itu bisa membantu ya untuk mudah bangun sholat tahajud. Sekaligus untuk bangun sholat subuh mudah juga, sama. Bagi yang mungkin berat, ya, yang berat bangun sholat subuh, jangan boro-boro sholat tahajud malam. Yang berat sholat subuh aja, ini tips salah satu juga sama. Itu Pak, ya. Kita waktu masa belajar di Yaman itu Pak. Kita dari sudah sholat subuh itu kan, sudah sholat subuh baca wiridnya sampai ya sekitar setengah jam sebelum terbit matahari, selesai, dah tu belajar Pak. Belajar itu, ya, dak balik ke asrama, dak balik ke kamar, dak mandi, terus terang ya, memang dak mandi kita sana. Sudah subuh tu baca wirid, sudah baca wirid, langsung belajar. Langsung belajar ya,
setiap kelasnya masing-masing sampai jam 9 Pak. Sampai jam 9 itu, dari jam 6 pagi sampai jam 9 belajar kita. Ya. Setelah jam 9 baru istirahat, sarapan, kita di sana sarapan jam 9, sarapan sampai jam 10. Nah, sudah jam 10 baru jam tidur kailulahnya kita. Sampai zuhur. Ya, sampai zuhur. Kemudian ya, pas zuhur dibangunkan, ya sholat zuhur, baru aktivitas seperti biasa, belajar lagi, ngaji, ya sampailah malam, ya sampai jam 10 tidur juga, sampai jam 10 ya tidur, ada tidur, jam 3 kita bangun lagi, mudah kita bangunnya. Bangun, baca wirid-wiridnya panjang, subhanallah, panjang, sampailah ya sholat subuh. Nah, jadi itu Pak, ya tidur kailulah namanya, tidur sebelum zuhur. Ya. Tetapi ada yang bertanya, kalau kita biasanya kita di sini Pak, ya, yang misalnya yang bukan petani atau yang bukan kantoran atau yang bukan apa Pak ya, kalau misalnya kita yang kantoran atau yang berkaitan aktivitasnya ataupun profesinya dengan sekolah, aktivitasnya sampai zuhur, jadi kapan tidur kailulahnya? Ada ulama yang mengatakan, kalau yang seperti itu ada kesibukannya sampai zuhur, boleh tidur kailulahnya setelah zuhur. Artinya, ya samu kita nyebutnya tidur siang. Nah, itu. Ya Pak ya, tidur siang. Asalkan jangan sampai melewat asar. Ini ada kita ya tidurnya sampai melewat asar. Ya kecuali dikalahkan oleh capeknya kerja dari pagi ini tadi, ya mungkin. Ya asal jangan sering. Karena apa? Karena orang tidur asar Pak itu diwariskan gila. Ya. Kalau keseringan tidur asar itu ya diwariskan gila. Ya. Ya. Itu ada ceritanya Pak ya. Ada ceritanya, mungkin sudah pernah kita ceritakan ya. Jadi ada suatu pengajian sama seperti kita sekarang. Jadi ada seorang syekh nyampaikan, orang yang sering tidur asar itu diwariskan gila. Tahu-tahu ada jemaah yang dengar tadi kan, salah satunya sepintas kilas, masa iya, tak percaya saya, tak katanya. Selama ini saya tidur asar lah, sampai asar, bahkan asar pun sampai jam 5 baru bangun kan. Ya, selama ini tak ada gila-gila dah. Menong lah akhirnya berkata-kata dalam hati sampailah menong ya. Jam 7, jam 8 lewat, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12 akhirnya apa, hatinya si Fulan tadi tidak tahan. Tak percaya saya ini. Benar pendak itu dikatakan saya itu. Selama ini saya tidur asar lah, tak gila. Ya, akhirnya Pak, ya sampai jam 12 malam, dah nggak tahan hati, didatangi ke rumahnya. Ya, si Fulan tadi datangi ke rumah Syekh tadi. Gedor pintu, tak, assalamualaikum. Tak, assalamualaikum. Akhirnya dibukalah Pak sama Syekh tadi. Ngapain ente? Dak, saya mau bertanya, saya tak terima Syekh. Kenapa? Syekh tadi nyampaikan di pengajian, orang yang sering tidur asar itu diwariskan gila. Saya selama ini tidur asar, tak gila saya tak. Apa kata Syekh? Ente sekarang memang pada hakikatnya gila. Loh, kenapa? Ya ente sekarang gila katanya. Ente jam 12 malam datang ke rumah orang hanya untuk nanya perkara ini. Boleh di waktu yang lain, siang kek atau apa. Ente sekarang nih udah gila sekarang. Jam 12 malam datang ke rumah orang hanya nanya masalah perkara ini. Boleh jam lain. Ente itu gila sekarang. Barunya terdiam. Iya juga ya. Masya Allah. Ya. Nah, jadi jangan sampai asar. Dan minimal ya sebelum zuhur atau sebelum asar 1 jam. Ya. Nah, itulah puas 1 jam itu. Setengah jam minimal.
Ya, bagi yang ada aktivitasnya atau berkaitan profesinya sampai zuhur. Tapi kalau misalnya kayak kita yang tidak berkaitan dengan kantoran atau sekolah yang tidak ada aktivitasnya sampai zuhur, misal kayak petani, enak. Ya. Misal kayak kita yang motong, yang petani kan, yang motong sampai pagi, Pak ya. Kemudian sampai jam 9 10 ada cari gawe dikit, kerja dikit, ya kan? Alah, istirahat, mandi, tidur. Ya, enak tuh, tidur loh. Makan atau apa, tidur sampai zuhur bangun sholat. Masya Allah, itu mudah dia bangun malamnya untuk sholat tahajud.